Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Ramadhani. Saya dari kelas Hadris IPA Fisika dengan NIM 0002 UIN Imam Bonjol Padang. Nah, pada video berikut yaitu saya akan mereview materi pembelajaran dari mata kuliah biofisika dengan materi pembelajarannya yaitu mengenai biolistrik dan magnet. Pada materi biolistrik dan magnet ini yang pertama kita akan membahas yaitu sistem saraf dan neuron. Sistem saraf berperan penting pada hampir semua fungsi tubuh manusia. Dalam sistem saraf yang paling utama adalah otak. Otak merupakan pada dasarnya adalah suatu komputer yang sangat sentral dalam menerima sinyal baik secara internal ataupun eksternal, menghasilkan respon yang sesuai. Sistem saraf ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat dan yang kedua yaitu sistem saraf otonom. Yang pertama adalah sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah terdiri dari otak, medula, spinalis, dan perifer. Saraf perifer ini adalah serat-serat yang mengirim informasi sensoris ke otak atau ke medula spinalis yang disebut dengan saraf aferen. Sedangkan serat saraf yang menghantarkan informasi dari otak ke medula spinalis ke otot serta kelenjar disebut dengan serat eferen. Berikut adalah beberapa bagian yang menjadi sistem saraf pusat pada tubuh manusia. Yang pertama yaitu otak. Otak adalah alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Bagian utama otak adalah otak besar. Dan yang kedua yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas tulang leher sampai ke ruas tulang pinggang yang kedua. Fungsinya yaitu sebagai pengantar impuls dari otak ke otak serta sebagai pusat pengatur gerak refleks. Dan yang kedua yaitu sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini mengatur organ di dalam tubuh yaitu seperti jantung, usus, dan kelenjar-kelenjar. Nah, pengontrolan yang dilakukan oleh sistem saraf otonom ini secara tidak sadar. Berikut beberapa komponen yang dimiliki oleh sistem saraf, yaitu yang pertama adalah reseptor, yang kedua penghantar impuls, dan yang ketiga yaitu afektor. Nah, selanjutnya yaitu mengenai neutron. Neutron ini adalah struktur dasar dari sistem saraf yang disebut dengan sel saraf. Sel saraf atau neuron ini merupakan bagian terkecil dari suatu skema saraf dan berfungsi untuk menerima, menginterpretasikan, dan menghantar pesan listrik atau aliran listrik. Nah, sel saraf ini terdiri dari tubuh serta serabut yang menyerupai dengan ranting. Serabut ini terdiri atas dua, yaitu dendrit dan akson. Berikut yaitu susunan dari satu sel saraf. Terdiri atas yang pertama yaitu badan sel. Badan sel ini merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Yang kedua yaitu dendrit. Dendrit ini adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Dendrit ini berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Nah, yang ketiga, bagian dari satu sel saraf yaitu akson atau neurit. Neurit adalah serabut sel saraf panjang yang merupakan penjuluran sitoplasma badan sel. Di dalam neurit terdapat benang-benang halus yang disebut dengan neurofibril. Konsentrasi ion adalah potensial listrik pada waktu sama dengan 0, di mana ion K akan melakukan difusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah, sehingga pada saat tertentu akan terjadi membran dipole atau membran dua kutub, di mana larutan dengan konsentrasi yang tadinya rendah akan kelebihan ion positif, dan kebalikannya. Dengan demikian, dengan larutan yang konsentrasi rendah tinggi akan berubah menjadi kekurangan ion, sehingga akan menjadi lebih negatif. Nah, membran permeabel yang biasanya permeabel
terhadap ion K, Na+, dan Cl, sedangkan terhadap protein amin sangat tidak permeabel. Berikutnya yaitu kelistrikan otot jantung. Nah, sel membran otot jantung sangat berbeda dengan saraf dan otot bergaris. Pada saraf maupun otot bergaris, dalam keadaan potensial, membran istirahat dilakukan rangsangan, maka ion-ion Na+ akan masuk ke dalam dan setelah mencapai nilai ambang akan timbul depolarisasi. Sedangkan pada sel-sel otot jantung, ion Na+ malah terjadi kebocoran sehingga terjadi repolarisasi. Nah, dengan mengalirnya aliran listrik akan menimbulkan medan magnet. Medan magnet di sekitar jantung disebabkan oleh adanya aliran listrik yang mengalami depolarisasi dan repolarisasi. Berikutnya yaitu mengenai EEG, EKG, dan EMG. Nah, yang pertama yang kita bahas terlebih dahulu yaitu EEG. EEG ini merupakan salah satu teknik perekaman aktivitas listrik di otak, yang mana sistem EEG ini ada dua macam, yaitu analog dan kapital. Aktivitas listrik terekam oleh EEG sehingga timbul karena terdapatnya muatan listrik pada membran neuron. EEG ini sistem analog terdiri atas dua headbox, yaitu differential amplifier dan filter. EEG sistem digital diperlukan alat tambahan yang yaitu analog digital converter. Dan yang kedua adalah EKG, disebut dengan elektrodiagram, berfungsi sebagai alat merekam aktivitas listrik sel di atrium dan vertikel, serta membentuk gelombang dan kompleks yang spesifik. EKG ini disebut dengan voltmeter yang merekam aktivitas listrik akibat depolarisasi oleh otot jantung, sehingga aktivitas listrik tersebut dicapai menggunakan elektroda di kulit yang dihubungkan dengan kabel pada mesin EKG. Dan yang ketiga adalah EMG. EMG adalah teknik untuk mengevaluasi merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot rangka. Selanjutnya yaitu kelistrikan pada belut listrik. Nah, belut listrik ini menghasilkan yang disebut dengan pulsa listrik. Cara belut listrik ini menghasilkan pulsa listrik tersebut yaitu sama seperti baterai, tetapi tegangan yang diberikan mencapai 500 volt. Belut listrik ini menghasilkan arus listrik besar melalui sistem saraf yang sangat terspesialisasi, yang memiliki kapasitas untuk menyinkronkan aktivitas sel-sel penghasil listrik. Berikutnya yaitu mengenai magnet dan kemagnetan pada tubuh. Nah, kata magnet ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetis litos, yang artinya batu magnesium. Berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet, benda yang diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu ferromagnetik, yang kedua diamagnetik, dan yang ketiga adalah paramagnetik, yang mana benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet termasuk kepada kelompok benda ferromagnetik, sedangkan benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet termasuk kepada kelompok benda paramagnetik. Dan benda-benda yang tidak dapat sama sekali ditarik oleh magnet maka termasuk kepada benda diamagnetik. Nah, berikut ini adalah integrasi ayat Al-Quran tentang kelistrikan. Pada integrasi ini saya mengambilnya yaitu mengenai tentang kilat, yang mana pada kilat tersebut adalah mengandung unsur kelistrikan di dalamnya, yaitu yang terdapat pada surat Ar-Ra'd ayat 12, yang mana terjemahannya yaitu dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia yang mengadakan awan mendung. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.